Ibunya sudah nyiapin sambelnya. Bu, siap burung sambelnya? Siap sambelnya. Sementara Bu Paini menyiapkan sambal dan Mbak Lintang mengiris talas benaknya, aku memberi bumbu rempah-rempah yang sudah diulek kepada ikan-ikannya. Walau ikan yang kita olah ini merupakan ikan air tawar yang dibudidaya, tapi ikan tetaplah ikan yang kaya akan manfaat loh. Ikan nila ini berprotein tinggi, baik untuk pencernaan hingga mengontrol kolesterol kita. Oh iya, apalagi kita masaknya pakai talas benak sebagai pengganti karbohidrat. Sebab mengandung antioksidan tinggi yang terdapat vitamin C, vitamin E, hingga kandungan polifenol yang mampu memelihara ketahanan tubuh. Iki lo dang tekno, Nah, ini dia. Nila goreng sambal penyete wis mateng, guys. Aroma sambal dan ikannya sudah menggoda pol. Ternyata talas yang disajikan tidak digoreng, Rek, melainkan hanya direbus saja. Jadi manfaat baiknya tetap terjaga. Wah, memang yo, masakan sambal kalau di tangan ibu-ibu asli Jawa Timur iki nggak pernah salah. Sedep banget iki, dan bumbu ikannya juga meresap sempurna, semakin jos. Bahkan hanya dengan dikukus aja, rasa dari benak ini udah enak banget. Ini hampir mirip dengan kentang. Ditambah kombinasi lauknya itu pakai nila penyet. Wah, sambal bikinannya Bu Nini. Waduh, tuh. Pol Bu, enak Bu. Saya pedes ini nagih banget. Wah. Karena rasanya yang enak, jadi penasaran banget nih aku. Ingin mencari langsung ke kebun. Seperti apa sih bentuk talas benang atau orang sini sebutnya sebagai talas benak? Loh, piye toh? Malah aku ini yang sampai duluan di kebun bareng ibu. Iki loh Mas, bentuk tanaman talas beneng. Kalau dilihat dari ukuran daunnya sih memang gede banget, Rek. Bisa buat payungan. Tapi baru tahu juga aku kalau ternyata tanaman ini tidak ada umbinya ya. Jadi hanya batang dan daunnya saja yang diolah. Iya Mbak. Memang komoditi yang satu ini sedang digencarkan untuk orientasi ekspor loh. Walau asal muasalnya dari daerah Pandeglang, Banten, tapi jangan salah. Pada akhir 2022 kemarin, daun talas beneng asal Jombang ini berhasil menembus pasar ekspor ke Australia. Keren banget yo. Hal itu pasti meningkatkan semangat para petani budidaya tanaman talas satu ini. Selain batang umbinya yang dimanfaatkan, daun dari talas beneng ternyata berperan sebagai pengganti tembakau dan dapat diolah jadi produk herbal. Nah, ini sekarang kita lagi cari benak atau jenis talas. Namun ini hampir mirip dengan lompong. Dan ternyata ini tuh bisa dimanfaatkan untuk diolah menjadi berbagai macam olahan. Nah, berbeda dengan lompong. Kalau lompong itu bisa diolah mulai dari daun, umbinya, lalu juga batangnya. Kalau ini hanya batangnya saja. Karena ini juga tidak punya umbi dan ternyata ini beracun ya, yang godongnya. Iya, dan jadi umbinya juga sedikit gatal. Nah. Jadi talas benak ini tumbuh di daerah hutan hujan tropis, terutama di daerah Jombang ini banyak bisa ditemukan talas benak. Mas. Anak negeri, di Indonesia selain talas beneng yang tumbuh subur di tanah Jawa, ada juga nih beragam jenis lainnya. Mulai dari talas Belitung, talas Semir, talas Mapia asal Manokwari, talas ketan dan talas pandan asli Bogor, hingga talas hitam yang merupakan talas lokal khas Kalimantan Barat. Semua itu menjadi alternatif pengganti karbohidrat dan sebagai bahan baku untuk industri. Tapi kira-kira bisa nggak ya kita sulap talas satu ini jadi cemilan? Kayaknya cocok deh buat jadi jajanan tradisional.
Widih, langsung saja kita siapkan bahan-bahannya. Ada tepung tapioka yang sudah dicampur dengan tepung terigu yang akan menjadi bagian kulit dari kue tok. Sekarang kita mau bikin kue tok. Nah, kalau di daerah lain kue tok ini bahan dasarnya pakai kentang, bisa pakai ubi dan juga pakai kacang hijau. Nah, untuk di Carang Wulung ini khasnya itu pakai ini nih, tales atau Bu namanya apa, Bu? Benak. Nah, kalau di situ disebutnya benak. Talas benak. Biasanya kalau kue tok itu berwarna-warni menarik. Nah, sekarang aku lagi menyiapkan pewarnanya. Pewarnanya ada beberapa macam. Nah, itu semuanya berasal dari bahan dasar alam. Wah, sudah nggak sabar nih aku makan kue toknya. Karena bahan utamanya dari talas yang sudah direbus. Jadi, sebelum jadi adonan, bisa kita icip-icip dulu nih. Piye toh? Iki meh digawe kue tok lho, Mas. Mbok pangan terus Bu. Dintekne iku lho, Bu. Enak ya. Kose ben tambah enak digawe sik toh. Nah, jadi kalau bikin kue tok itu ada berbagai macam proses. Setelah tadi dikukus, nah sekarang ini ditumbuk. Ini biar jadi halus. Belah, bukan kamu aja yang udah ngiler. Aku juga nih. Wis gak sabar aku. Yo maaf toh. Nah, usai talas benak dicampur dengan tepung dan dijadikan adonan, sekarang saatnya masukkan adonan ke dalam cetakan ini. Nah, ini nih bagian yang paling aku suka nih, Mbak. Susah-susah gampang yo kalau nyetak adonan kue tok ini. Kue tok memiliki nama lain yaitu kueku. Nah, di tanah Jawa, nama kue tok muncul karena saat mengeluarkan dari cetakan harus diketok kencang lebih dulu, Rek. Hehehe, ada-ada saja yo. Wes, langsung saja iki. Kalau adonan sudah dicetak, saatnya proses terakhir yaitu mengukus kue tok selama 10 sampai 15 menit saja. Elah, warna-waring ini ya, Bu ya. Nyetang ya? Wah. Nah, ini nih kue tok yang udah jadi. Walah, nikmat pol iki. Menikmati camilan anget-anget di sore hari. Teksturnya yang kenyal menghidupkan memori lama bahwa kue ini memang sudah melegenda dan menjadi kue jajanan pasar tradisional sejak zaman dulu. Tetapi baru kali ini nih aku mencicipi kue tok, ternyata nggak memudarkan cita rasa kue tok pada umumnya yo. Memang cuman ada di desa Carang Wulung ini nih kue tok isian talas benak. Bedanya yaitu isiannya. Kalau kueku itu pakai kacang hijau. Nah, kalau ini itu pakai talas. Dan talasnya ini dia lembut. Gatalnya pun juga udah hilang karena tadi udah dikukus ya, Bu ya. Nah, Talas benak itu mengandung serat dan juga karbohidrat yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah dalam tubuh dan juga menjaga kesehatan jantung. wah, gusing diet cocok berarti ya. Cocok. Mangan sithik suara kok ya. Kalori. Ayo. Bu. Wah, olahan ini bisa banget nih jadi salah satu referensi takjil buat anak negeri yang sedang menjalankan ibadah puasa. Bahan-bahan dan cara membuatnya gampang banget. Langsung aja yo, ngabuburit nanti membuat kue tok di rumah masing-masing.